Nggih, nyun sewu, panjenengan ndak apa barangkali Bentar ya, saya lihat. barangkali ada jadwal kembang. Sebentar saya lihat di HP dulu. Oh, insya Allah mboten Buyun, aman. Nanti kalau ada WA, jenengan saya kabari. Nggih. Wonten napa? Gini Bu, setelah 2 bulan ini saya ngajar di kelas 6, ternyata murid saya itu ada yang inklusif, yang tergolong inklusif. Inklusinya bukan slolen lagi, tapi agak di bawahnya slolen gitu loh. Siswa jenengan berapa? Siswa saya 33, yang laki-laki 16 anak, yang sisanya perempuan. Nah, pada awal masuk itu Ibu, anak-anak itu saya kan kepengen tahu sampai sejauh mana ini, sampai sejauh mana kemampuan anak yang saya bawa ini. Saya mengadakan tes diagnostik non kognitif untuk mengetahui kemampuan, bukan kemampuan, maksudnya minat apa yang lebih cenderung ke anak didik saya, biar saya itu bisa menentukan gaya belajar yang bagaimana yang identik dengan anak didik saya begitu. Di samping itu saya juga mengadakan tes diagnostik kognitif Bu, untuk mengetahui kemampuan awal siswa untuk mata pelajaran ya. Nah, dari tes diagnostik kognitif itu tadi ada 5 anak yang nilainya 6 anak, maaf. Ada 6 anak yang nilainya itu di bawah standar. Di bawah standar. Kemudian Jenengan memiliki standarnya itu berapa? saya buat standar 70. 70. Ya, Berarti awal kan deh. ya, berarti kurang lebih ada 6 anak tadi nilai rata-ratanya di bawah 70. Inggih, betul. Itu untuk materi apa? Untuk materi ada IPA, ada matematika. Intinya pada awal pembelajaran itu saya mengadakan asesmen tersebut, gitu loh. Biar untuk saya pemetaan lah ya. Inggih, betul. Biar saya itu mengetahui sampai di mana kemampuan anak yang saya bawa itu terkait bahasanya, matematikanya, pengetahuannya, tulisannya, betul itu. Nah, dari 5 anak itu tadi Ibu, dari 5 anak itu 5 tadi, apa 6? 6, yang 5 itu tadi slogannya itu yang wajar, yang kita juga semua sekolah insya Allah ada Ibu. Tapi yang satu ini sudah nampak ya, ya? sudah tampak dari cara menulisnya tampak, bahkan yang saya Ibu, cara penulisannya itu seperti masih anak kelas 1. Tulisannya itu masih belum rapi, tidak bisa terbaca mau tante? Tidak bisa terbaca, jauh dari kata rapi Ibu. Nah, terus setelah saya amati ya Bu ya, saya perhatikan, saya amati cara pegangnya pun nggak benar. Itu dari cara pegangnya. Terus, jadi dari megangnya aja dia sudah tidak seperti siswa pada umumnya, apalagi bentuk atau hasil tulisannya gitu. Terus untuk memecahkan anak ini Ibu, saya mencoba memberikan solusi untuk apa ya, untuk membangkitkan karakternya anak ini, untuk membangkitkan kompetensinya anak ini sendiri di dalam kelas terus pun dia sehari-harinya apa, dia pendiam, ada yang pendiam dan minder, ada pendiam tapi nggak minder, apa dia bisa bergaul, membaur dengan teman-temannya, atau dia merasa karena kekurangannya itu sehingga dia minder jika berteman dengan sesama teman itu terus pun. Iya, betul sekali Bu, minder. Anak ini minder Bu, cenderung pendiam, minder, dan teman-temannya juga agak kurang menjauh. Iya, cenderung menjauh dari anak ini. Tapi tidak membuli kan? Bukan, tidak membuli dia. Memang anak ini cenderung apa ya, memisahkan diri dari temannya. Iya, memisahkan diri, menjauhkan diri dari temannya. Mungkin anak ini sadar dengan kekurangannya. Terus kasihan anak ini.
Terus saya mencoba Ibu, saya mencoba menggunakan metode dalam mengajarkan anak ini. Saya mencoba menggunakan metode Tirta. Berarti ngapunten saya potong sebelumnya, berarti selain jenengan nanti dengan metode Tirta itu untuk meningkatkan kemampuan si anak tersebut, tapi juga bisa membantu sosialnya dengan teman-temannya. Tujuan saya juga itu Ibu. Jadi di samping akademiknya, non akademiknya itu biar bisa jadi dia interaksi, bisa bersosialisasi dengan bisa bersosialisasi dan juga bisa berinteraksi dengan teman sekelasnya gitu loh. Nah, metode Tirta sendiri itu mengutamakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana pelaksanaannya bagaimana, kemudian tanggung jawabnya ada apa tidak setelah pelaksanaan itu tadi. Kalau boleh tahu, metode Tirta ini panjenengan adapsi dari mana atau siapa, atau panjenengan sendiri yang menemukan? Tidak Ibu, metode Tirta ini saya kan intinya saya punya anak inklusi ya. Jadi saya browsing, saya browsing, saya googling, saya tanya ke apa itu Google cara mengatasi anak ini bagaimana supaya bisa bersosialisasi, supaya bisa meningkatkan semangat belajarnya, supaya bisa meningkatkan kemampuan akademiknya itu bagaimana. Dan panjenengan merasa dengan metode Tirta ini bisa panjenengan terapkan ke siswa panjenengan. Jadi nanti kira-kira langkah-langkahnya terus pundi nggih Bu Yun nggih? Oh gini Bu, kalau metode Tirta itu yang pertama kan tujuan. Saya punya tujuan anak ini supaya bisa nulisnya bagus, bisa bersosialisasi dengan temannya, bisa mendalami materi akademik yang guru berikan. Saya berkolaborasi dengan guru inklusinya Ibu, dengan Bu Rosyanti, dan juga kerjasama dengan orang tua. Betul, itu yang paling penting juga, karena kalau panjenengan, karena kan pendidikan itu juga termasuk tanggung jawab orang tua. Jadi kalau kita sendiri yang bergerak tidak bisa, harus ada peran dari orang tua. Nah, ini sudah panjenengan terapkan nopo derek? Sudah Ibu. Sudah. Jadi caranya pripun? Saya tanya untuk melatih tulisannya dulu. Kalau untuk melatih tulisannya, yang pertama itu saya beritahu cara memegangnya itu yang karena dia nulisnya di tulisan garis itu enggak terarah. Tulisannya besar, kalau buat enggak nutup, pokoknya kurang bisa. Berarti kayak anak yang baru belajar menulis gitu. Betul Ibu. Nah, saya suruh bawa buku kota. Saya suruh bawa buku kotak, saya ajari kalau nulis B itu 2 kotak ke atas, perutnya 1 kotak. Ini Bu A itu 1 kotak, perutnya jejer dengan perutnya B, G, H. Jadi penulisannya itu bagaimana saya arahkan. Itu aja. Terus setelah itu saya berusaha untuk coba sih, Amuna ini kamu salin. Coba sih ini sampai ini aja kamu salin. Kan untuk memegang aja masih susah Ibu. Jadi saya buat step by step gitu. Jadi setelah nulisnya bagus, alhamdulillah 1 minggu, insya Allah 1 minggu, tak sampai 1 minggu paling. Anak tersebut sudah terbiasa nulis di buku kotak dengan tulisan yang sesuai dengan aturan. Berarti semua pelajaran dia khusus si anak ini pakai buku kotak? Iya, pakai buku kotak. Tapi orang tuanya nggak apa-apa ya, maksudnya bisa menerima ya. Terus yang kedua setelah buku kotak, kemarin itu Ibu saya coba untuk nulis buku halus. Iya. Gimana hasilnya? Alhamdulillah, hasilnya sudah bagus walaupun kalau membuat G itu ke bawahnya itu masih bungkuk segini. Padahal harusnya nulis di buku halus itu kan, nulis di buku halus itu kan ada kecil. Iya. Ya. Kalau turun saya tekankan setiap kali turun harus seperti angka 1. Biar lurus. Setiap kali turun harus seperti angka 1. Buat gini kepalanya gini ya, dilurus seperti angka 1 begini. Jadi alhamdulillah walaupun tidak termasuk bagus tapi sudah jauh dari
yang dari awal. Jauh dari awal. Ya, Kemarin saya suruh nyalin, saya suruh baca buku cerita. Kalau dianya pilih buku cerita kalau tidak salah. Buku cerita, kemudian coba yang kamu baca tadi kamu salin dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Terus hasilnya? Hasilnya alhamdulillah, tapi ya itu Bu agak lambat. Ya, agak lambat. Terus kemarin waktu hari ibu, anak-anak itu saya suruh membuat ucapan. Iya, jadi pada saat si anak inklusi ini tadi sudah bisa menulis tegak bersambung, terus anak-anak ini saya suruh membuat surat ditujukan di buku halus ya. Kemudian saya suruh maaf saya keliru ngomong. Sebelumnya anak-anak saya suruh latihan dinulis di buku halus. Kemudian pada saat hari ibu, anak-anak saya beri kertas folio. Kertas folio saya suruh nulis surat dengan tulisan tegak bersambung untuk ditujukan kepada ibunya. Ya. Gitu. Jadi saya beri arahan ibu. Temanya bagaimana? Tema isi suratnya? Isi suratnya itu intinya mengucapkan selamat hari ibu, mohon maaf apabila belum bisa membahagiakan ibu, kemudian isinya juga mendoakan seorang ibu. Dan saya membimbing si anak inklusi ini tadi, dan alhamdulillah Bu, pada saat penerimaan rapot semua ibu-ibu sudah menerima surat cinta dari anak-anak. Terus selain tujuan itu ibu, saya juga identifikasi si anak ini kelemahannya itu di mana. Ternyata kelemahannya itu tadi cara penggunaan yang betul. Terus untuk materi itu harus berulang-ulang dan pelan. Kalau pelan diajak ngomong sambil dilihat ada kontak mata interaksi. Gini, ya ada kontak mata gini anaknya bisa nyambung. Jadi setelah saya menerangkan ke anak-anak, saya harus fokus ke sini. Karena kalau tidak fokus ke sini, nanti yang anak ini bisa ketinggalan. Ketika panjenengan menerangkan secara klasikal, secara umum, si anak ini ikut memperhatikan ataukah bermain sendiri atau sibuk sendiri ngapain? Ikut memperhatikan, tapi apa pandangannya kayak kosong? Ya hanya melihat gini, umpamanya bisa masuk itu hanya 25%. Jadi harus diulang secara sendiri. Berarti kayak susah menangkap suatu materi lah intinya begitu. Makanya saya juga buat rencana pelaksanaannya juga seperti itu. Seperti saya manut ke anak yang saya bawa ini Bu, saya buat rencana menyesuaikan hasilnya. Saya buat rencana pembelajarannya itu beda dengan anak-anak yang lain. Maksud saya begini Bu, setiap anak kan kapasitasnya beda. Setiap anak sama anak-anaknya tapi beda kemampuannya. Nah, bagi saya harus masuk ke dunianya anak, bukan anak yang saya paksa masuk ke dunia saya. Jadi saya harus menyelami anak yang ini, terutama anak yang berkebutuhan khusus ini. Jadi untuk anak yang berkebutuhan khusus ini memang perlakuannya agak beda, dan itu semua teman-temannya tahu. Dan alhamdulillah ya, kalau saya amati di sekolah Balas Klumpri ini secara umum, karena mungkin mereka itu sudah terbiasa membaur dengan teman-teman yang berkebutuhan khusus, sehingga mereka itu tidak ada rasa oh ini teman saya kurang nanti saya bully, itu tidak ada. Insya Allah kalau saya perhatikan di sini siswa yang kelas besar itu tidak ada yang mengejek kekurangannya terus membuli, makanya alhamdulillah kita di sekolah kita ini tidak ada perundungan. Tidak ada, alhamdulillah. Walaupun saya sendiri juga mempunyai anak inklusi, anak didik inklusi, tapi teman-temannya itu welcome. Iya, dan mereka itu bisa merangkul. Dalam kerja kelompok juga begitu Ibu. Dalam kerja kelompok itu juga dia tidak segan, walaupun mempunyai salah satu anggotanya itu istilahnya pupuk bawang gitu ya. Bisa, maksudnya masih bisa merangkul gitu. Terus untuk yang berikutnya tadi dari Tirta itu kan tujuan, identifikasi sudah, terus rencana pembelajarannya itu tadi Bu, saya harus
buat rencana pembelajaran tersendiri untuk si anak ini tadi ya, karena nggak bisa Bu, yang lain misalnya katakanlah sudah bisa perkalian 20 dengan 25, yang ini masih satuan gitu. Yang terakhir tuh Bu tanggung jawab, dan alhamdulillah sudah ada tanggung jawab. Jadi setelah penjenengan melakukan istilahnya apa ya, membantulah si anak ini menggunakan metode Tirta ini dalam kira-kira dalam kurun waktu berapa hari, berapa minggu atau berapa bulan? Kurang lebih. Jadi gini, mungkin kalau berubah 100% tidak mungkin lah ya, tapi dia sudah banyak perubahannya, jadi sudah banyak progresnya. Dari yang tadinya bentuk tulisan, sekarang tulisannya sudah mulai bagus, sudah bisa terbaca, sudah tidak seperti tulisan anak kelas 1. Terus dalam bentuk pemahaman suatu materi, perkembangannya terus tinggi. Ya kalau dalam perkembangannya akademik maksudnya ya itu tadi Ibu, kita tidak bisa kalau misalnya disamaratakan gitu, tidak bisa. Ibaratnya anak itu muatannya itu sekian, sudah mentok. Jadi nggak bisa dipaksa untuk naik lagi. Nah, maksud saya begini Bu, walaupun anak ini kapasitasnya hanya sekian, tapi kalau bisa maksimal kan sudah bagus. Maksimal sesuai dengan kapasitasnya dia. Dan alhamdulillah untuk yang terakhir kan untuk metode Tirta kan tanggung jawab Bu. Ini anak ini sudah ada tanggung jawabnya. Kalau dulu Bu awal-awal itu PR nggak bisa ya sudah, nggak bisa sudah. Diem, terus diem, apa maksudnya itu terus nyontoh atau bagaimana, atau nggak dikerjakan? Diem, nggak dikerjakan. Maksud nggak dikerjakan. Nggak dikerjakan karena dia nggak bisa. Nggak ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab. Jadi dengan metode Tirta itu selain membantu meningkatkan kemampuan, dia juga menstimulus, artinya merangsang tumbuhnya tanggung jawab. Jadi jenengan bisa merangsang membantu tumbuhnya tanggung jawab dari si anak ini. Paling tidak itu ada kemajuan. Betul. Ada kemajuan baik itu tentang tulisannya, interaksi dengan temannya, kemudian tentang akademik. Kalau misalnya akademiknya Ibu nggak bisa dipaksakan karena memang kemampuan anak itu beda-beda ya. Tapi walaupun kita bisa mengatakan seperti ini karena alhamdulillahnya sekolah kita memang sekolah inklusi. Jadi bisa membedakan mana anak dengan kategori reguler, mana kategori inklusi. Itu. Yang penting sekarang anak itu sudah ada tanggung jawabnya. Kalau misalnya ada materi yang nggak bisa, dia berani untuk tanya. Kalau misalnya ada huruf yang dia kurang jelas, Bu, cara membuat itu gimana? Itu berani tanya. Awalnya sudah diem. Iya. Alhamdulillah Bu. Ya semoga dengan metode Tirta ini nanti di sekolah jenjang berikutnya guru yang artinya dengan ini kan sudah bisa mengantar si anak ini menjadi yang lebih baik. Paling tidak dari awal penerimaan saya di awal seperti ini, sekarang pertengahan seperti ini. Iya, begitu loh Ibu. Tulisannya juga beda, pengetahuannya sedikit berubah, walaupun sedikit kan kita wajib menghargai ya Ibu ya. Masalahnya apa ya? Perkembangan anak itu beda-beda. Kadang itu yang ada yang sekali diterangkan bisa langsung nyaut, ada yang 2 kali, ada yang 5 kali baru bisa ya wis 5 kali batin gitu ya Bu ya. Dan ini kalau bisa ilmunya panjenengan ini bisa panjenengan tularkan ke teman-teman guru kelas yang lain. Seandainya beliau-beliau juga menemui atau ada siswa yang di dalam kegiatan pembelajaran di kelasnya ada siswa yang seperti kategori dengan atau karakter dengan siswa yang sama dengan karakter siswa panjenengan. Bu. Jadi itu Ibu yang perlu saya sampaikan. Bahasanya di kelas saya ada anak inklusi, jadi nanti maksud saya kelas 6 waktu ujian nanti insya Allah bisa diregulerkan. Amin. Jadi kita melihat nanti situasi berikutnya bagaimana. Tapi insya Allah ini kan sudah ada perkembangan gitu, tinggal kita Bu istilahnya
dipacu terus lah si anak ini. Diberi support. Nggih, disupport terus. Dan yang paling penting juga ada koordinasi atau kerjasama dengan orang tua. Tetap ibu-ibu. Sehingga ketika panjenengan di sekolah itu tanggung jawabnya panjenengan, ketika di rumah orang tua itu juga harus ikut bertanggung jawab. Betul. Saya juga wanti-wanti sama orang tuanya ibu, kalau misalnya ada kendala terhadap anak ini yang kira-kira tidak bisa dituntaskan di rumah dan bisa minta bantuan kepada guru kelasnya, monggo ibu, saya bilang gitu. Saya terima dengan senang hati karena bagaimanapun anak ini kalau di sekolah adalah anak didik saya gitu. Jadi kalau di sekolah saya yang ngopeni, tapi begitu juga kalau misalnya anak ini di rumah saya titip, tolong jenengan openi. Jadi koordinasi antara orang tua, saya dan guru inklusinya insya Allah interaksi berjalan baik. Nggih, Bu Yun, alhamdulillah ini juga menambah ilmu baru untuk saya. Jadi insya Allah nanti kalau ada waktu luang saya sempatkan ke kelas jenengan, mungkin bisa komunikasi dengan siswa tersebut. Nggih, Bu, monggo. Nggih. Kalau anurin itu apa kenalin jenengan sempat untuk insya Allah nanti pasti saya agendakan. Entah pas kegiatan SAS atau ya nanti selonggarnya saya. Ngaten sampun. Matur nuwun Ibu. Matur ganggu waktu. Nggih, sami-sami Bu Yun.